Om Swastiastu. Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Niketut Sianing, asal sekolah dari SMP Negeri 5 Negara, Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali. Jadi, pada pagi hari ini, tanggal 7 Desember 2020, saya akan membuat video pembelajaran tentang materi Kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widi sebagai Asta Aishwarya. Adapun hal lain yang ingin saya tampilkan yaitu tentang kartu peserta ujian kinerja. Jadi ini yang tunjukkan kartu peserta uji kinerja Tiang. Yang selanjutnya Tiang akan lanjutkan dengan pembuatan video daring untuk siswa kelas 9 SMP Negeri 5 Negara. Sekian perkenalan dari saya. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Ibu harapkan kalian selalu sehat dan bahagia ya. Jadi senang sekali di pagi yang cerah ini Ibu bisa bertemu dengan kalian. Baik, Ibu akan langsung share screen aja. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi pada hari ini Ibu akan jelaskan tentang kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Asta Aishwarya. Sebelum Ibu langsung ke materi, jadi seperti biasa anak-anak sudah mengisi link absen yang sudah Ibu sampaikan tadi. Sudah diisi link absennya? Baik, kalau sudah, kita akan lakukan persepsi dulu, biar anak-anak siap ya. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun generasi gemilang menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia melalui pendidikan nasional tumbuh kembangkan moral etika bangsa berbudi pekerti akhlak yang mulia siswa berkarakter Indonesia religius hidupnya nasionalis jiwanya integritas jadi tujuannya mandiri hidupnya gotong royong semangatnya persatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan nasional tumbuh kembangkan moral etika bangsa berbudi pekerti akhlak yang mulia siswa berkarakter Indonesia religius hidupnya nasionalis jiwanya integritas jadi tujuannya mandiri hidupnya gotong royong semangatnya persatukan bangsa Indonesia siswa berkarakter Indonesia siswa berkarakter Indonesia. Salam buat kita semua ya. Baik anak-anak, sekarang akan Ibu lanjutkan ya. Jadi sebelum memulai kegiatan pembelajaran ini, mari kita hening sejenak, kita lakukan doa ya. Jadi silakan anak-anak ambil sikap, untuk doanya Ibu yang akan memimpin. Asana.
Om prasado stete sarira siva suci nirmalo yanama swaha. Pranayama. Om hang nama. Om hang nama. Om hang nama. Karo sedana. Om Sudamam Swaha. Om Hati Sudamam Swaha. Puja Saraswati. Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamurupini Vidyarabham Karishyami Siddhir Bhavantu Me Sada. Om Saraswati yang Maha Mulia, semoga kami dilindungi dan dilimpahi cahaya pengetahuan yang suci. Bebaskanlah kami dari kegelapan pikiran menuju cahaya pengetahuan yang suci. Om Santi Santi Santi. Untuk doanya sudah. Sekarang Ibu akan lanjutkan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu adalah menjelaskan pengertian Asta Aishwarya. Kemudian yang kedua, anak-anak akan mampu menyebutkan arti daripada bagian-bagian Asta Aishwarya. Dan yang ketiga, anak nantinya mampu menyebutkan satu sloka tentang Asta Aishwarya. Bagaimana? Sudah bisa dipahami untuk tujuan pembelajaran kita hari ini? Sudah bisa, anak-anak? Sudah ya? Sudah? Oke, kalau sudah Ibu akan lanjutkan. Sudah, Bu. Sudah. Anak-anak bisa lihat ini? Nah, ada gambar apa ini? Coba. Silakan. Coba diamati ya. Coba Yogi, gambar apa itu? Nah, yang Ibu tunjuk ini gambar apa? Gambar apa Yogi? Nggak ada gangguan. Oh iya, baik ya. Ya, mungkin karena situasi kita di pantai, jadi sinyalnya kurang begitu mendukung. Coba yang lainnya bisa dibantu, nak. Soka, coba Soka. Orang sembahyang, Bu. Ya, orang sembahyang. Selain orang sembahyang, apa lagi yang dilihat? Gunung. Gunung. Gunung apa? Gunung meletus. Iya, gunung meletus. Kemudian yang ini. Coba Francisca. Yang lainnya coba dibantu, coba. Yogi mungkin. Nah, sekarang. Masih. Ari Wiana. Niko. Soka, coba dibantu Ibu untuk menunjukkan tempat gambar yang Ibu tampilkan. Gambar apa saja yang dilihat? Planet kayaknya, Bu. Ya, Planet. Lagi? Ada gambar apa sayang? Nah, ini yang Ibu tunjuk. Yang duduk Sedikit gangguan sinyal, Ibu. Yang duduk bersimpuh. Gambar. Orang sembahyang. Ya, yang Orang atas sembahyang. itu. Yang atasnya gambar apa? Niko coba. Ada gambarnya, Bu. Kenapa? Nggak ada gambarnya, Bu. Gangguan sinyal, Bu. Oh, gangguan sinyal. Ya, Bu, nggak ada gambarnya. Iya. Baik ya, jadi empat gambar ini adalah gambar gunung apa? Meletus. Kemudian ada gambar Dewa Brahma. Kemudian ada gambar orang sembahyang dan gambar planet. 4 sekali Soka ya. Jadi itu semua adalah merupakan sifat daripada apa? Sifat apa saya?
Asta Aishwarya Aishwarya. Baik, Ibu lanjutkan. Anak-anak masih ingat dengan dasar agama kita? Masih ingat? Siapa yang tahu? Ya, silakan Yogi. Apa dasar agamanya? Pancasrada. Pancasrada. Apa yang pertama, Soka? Gangguan sinyal, Ibu. Ya. Mungkin sinyalnya ada gangguan. Ya. Yang pertama itu ya, silakan dibantu Ibu untuk membacanya. Francisca mungkin bisa. Kelihatan, Bu. Nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Coba Soka, Ariwiana, Sama Jenny. nggak ada sinyal juga, Bu. Jadi Pancasrada itu terdiri dari yang pertama percaya akan adanya Brahman. Yang kedua percaya akan adanya Atman. Yang ketiga percaya akan adanya karma. Yang keempat percaya akan adanya Punarbawa. Dan yang terakhir, kalau kita sudah menyelesaikan tugas di dunia, maka astungkara kita akan mendapatkan Moksa. Ya, jadi ini dasar keyakinan kita yang tidak boleh kita tinggalkan dan harus kita tinggalkan ya. Lagi di masa pandemi ini anak-anak ya. Jadi jangan sampai kita mengalami penurunan dalam spiritualnya. Sampai di sini dulu, gue akan lanjutkan. Kita sudah memasuki kegiatan inti ya. Jadi pada kegiatan inti, anak-anak bisa menyimak video yang Ibu tampilkan ini. Silakan disimak ya. Kembali di channel YouTube Krishna Global. Kali ini kita akan membahas materi kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Asta Aishwarya. Eko Dewas Sarwa Bhutesu Kudas, Sarwa Wiyapi, Sarwa Bhutantar Atma, Karma Jasas, Sarwa Bhuta Diwasas, Saksi Ceta, Kewalo Nirgunasya, yang artinya Tuhan yang tunggal sembunyi pada semua makhluk, menyusupi segala inti hidupnya semua makhluk, hakim semua perbuatan yang berada pada semua makhluk, saksi yang mengetahui, yang tunggal, bebas dari kualitas apapun. Tertuang di dalam Swetaswatara Upanishad 6 nomor 11. Asta Aishwarya berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari kata asta yang artinya 8 dan kata Aishwarya yang berarti kemahakuasaan. Dengan demikian, Asta Aishwarya mengandung arti 8 sifat kemahakuasaan Tuhan. Kedelapan kemahakuasaan Tuhan tersebut meliputi anima, lagima, mahima, prakti, prakamya, isitwa, wasitwa, dan yatra kama wasaitwa. Dalam kitab Rahaspati Tattva, sloka 66, terdapat keterangan tentang sifat-sifat kemahakuasaan Tuhan yang disebut Asta Sakti atau Asta Aishwarya. Adapun pembagian dari Asta Aishwarya sebagai berikut. 1. Anima, kemahakuasaan Tuhan yang disebut anima yang berarti atom. Kata anima dalam Asta Aishwarya ialah sifat yang halus, bagaikan kehalusan atom yang dimiliki oleh Tuhan yang susah untuk dilihat
Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah menyimak video tentang kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widi. Sekarang sebagai tugas kelompok, silakan anak-anak lakukan kegiatan untuk diskusi kelompok ya. Ibu berikan waktu untuk anak-anak berdiskusi. Masing-masing nanti dari perwakilan kelompok silakan nanti disampaikan apa-apa yang bisa kalian tanyakan, kemudian kalian presentasikan. Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Ya. Jadi masih semangat anak-anak? Masih, Bu. Ya. Jadi sinyalnya mungkin kurang mendukung, tapi harapan Ibu anak-anak masih tetap semangat. Ya, silakan didiskusikan apa yang menjadi permasalahan yang anak-anak bisa simak dari video yang Ibu tayangkan tadi. Terkait juga anak-anak bisa tambah pengetahuan kalian dari literasi, buku-buku, buku paket, termasuk juga LKPD yang Ibu sudah bagikan kemarin. Siap anak-anak? Siap. Ya, baik, silakan kerjakan. Nanti bagi kelompok yang sudah siap, silahkan di WA langsung ke Ibu ya. Jadi karena Ibu lihat ini sinyalnya nggak begitu bagus, bisa langsung SMS ke Ibu, sampaikan saya sudah siap. Siap, Bu. Baik, kayaknya nih sudah ada yang masuk. Dari kelompok 1 ini, tadi Ibu sudah lihat, jadi silakan untuk ketua kelompoknya untuk memberikan tentang uraian daripada pengertian Asta Aiswarya. Ibu persilahkan. Aduh, Memek. Udah takon. Silakan Ariwiana untuk menjelaskan tentang Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Mahima dan Prapti. Mahima berasal dari kata Maha yang artinya besar. Sang Hyang Widi mempunyai sifat memahami, berarti Sang Hyang Widi dapat menjadi besar yang tidak sehingga tidak ada tempat yang mampu berada di luar Sang Hyang Widi. Prapti. Prapti berasal dari kata prapte yang artinya data atau sampai. Sang Hyang Widi mempunyai sifat prapti yang berarti dengan kekuasaannya Tuhan mampu sampai di semua tempat dalam waktu yang bersamaan. Sekian dari saya, apakah ada yang bertanya? Tidak ada? Tidak. Baik, kalau tidak Kalau ada. tidak ada, Ya. saya menutupnya dengan pramesanti. Om Santi, Om Santi, Santi, Om. Bagus sekali, berikan tepuk tangan dulu buat teman kalian. Om Ya. Santi, 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 Ya, Om. teman. Sekarang kita lanjutkan. Mungkin kelompok lain, silahkan. Ya, silahkan Jenny. Sebelum lanjut, saya ingin mengucapkan panganjali umat Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang anima dan lagima. Anima berasal dari kata anu yang berarti atom, yaitu sifat Sang Hyang Widi maha kecil dan tidak terbatas ukuran kecilnya, sehingga tidak dapat dilihat oleh mata sekalipun memakai kaca pembesar atau mikroskop atau alat apapun karena kecilnya. Beliau juga disebut sukma atau gaib. Lagima. Lagima berasal dari kata lagu yang berarti ringan. Sang Hyang Widi mempunyai sifat lagima, artinya dengan kekuasaannya ringan seringan-ringannya lebih ringan.
lebih ringan dari eter, seakan-akan tidak mempunyai berat atau ringan. Karena beliau dapat menjadi sangat ringan, sekali dengan demikian beliau sudah dapat berada dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Sekian dari presentasi saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Dari kelompok lain silakan ditanggapi, Nak. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, nanti kita akan simpan pertanyaannya ya. Silakan dulu. Untuk yang kelompok lain bisa melanjutkan ke presentasi. Ya, Ibu berikan waktu 5 menit untuk kalian dalam mengerjakan. Ya, Maaf Bu, Kak. ya. Ada Ada gangguan gangguan sinyal sinyal, ya, Bu. Bu. Mungkin Iya, yang Bu. Jenny dengan sinyal. ini gangguan sinyal juga. Ya, enggak apa-apa, Nak. Iya. Yang lainnya bisa Iya. disampaikan. Nanti untuk gininya juga, untuk penugasan ini sudah Ibu kirimkan ke link kalian. Jadi anak-anak bisa lihat di WA-nya ya. Yaitu Iya, Bu. tentang yang pertama, jelaskan pengertian Asta Aishwarya. Dan yang kedua, sebutkan Iya, arti Bu. daripada bagian-bagian Asta Aishwarya. Dan yang terakhir, Bu. sebutkan salah satu sloka tentang Asta Aishwarya. Yang sudah selesai menyelesaikan tugas, bisa acungkan tangan, dan jika benar, akan mendapat nilai 100. Silakan. Iya, Bu. Ya, Jenny. Pengertian Asta Aishwarya. Secara etimologi, Asta Aishwarya berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari kata Asya, Asta, dan Aishwarya. Kata Asta artinya 8 dan kata Aishwarya artinya kemahakuasaan. Dengan demikian, Asta Aishwarya mengandung pengertian 8 sifat kemahakuasaan Tuhan. Ya. Cepat sekali, 100 buat Jenny. Tepuk tangan dulu. Ya, sekarang siapa lagi mau mencoba? Maaf Bu, boleh saya tanya soalnya nomor 2 apa Bu? Baik, semua penugasan ini sudah kalian selesaikan dengan baik. Sekarang Ibu akan lanjutkan. Saya Ibu lanjutkan, Nak. Dengaran suaranya Ibu? Bisa, Bu. Ya, baik kalau bisa Bisa. dilanjutkan. Kita sudah sampai pada kegiatan penutup, ya. Jadi di kegiatan penutup ini, mari kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari tadi, ya. Apa yang anak-anak sudah diskusikan, sudah anak-anak tanyakan, ya, kita simpulkan bersama-sama. Bisa dibantu Ibu untuk menyimpulkan. Coba Soka. Simpulan yang pertama. Silakan saya. Kedengaran suaranya Ibu, Nak? Sinyalnya kedet-kedet, Bu. Ya, sudah bagus suaranya. Sinyalnya kedet-kedet. Silakan. Tapi nggak mau dia, Bu. Enggak mau ya. Iya. Yang lain, baik, karena semuanya gangguan sinyal, jadi Ibu akan membantu kalian ya. Tolong didengarkan baik-baik ya. Nanti kesimpulan ini juga sudah Ibu kirimkan ke WA kalian. Bisa anak pelajari untuk menambah pengetahuan kalian pada materi yang selanjutnya. Jadi pengertian Asta Aishwarya itu secara etimologi berasal dari kata Asta yang artinya 8 dan Aishwarya yang artinya kemahakuasaan. Jadi Asta Aishwarya artinya 8 sifat kemahakuasaan Tuhan atau 8 sifat kemahakuasaan Ide Sang Hyang Widiwasa. Ada berapa sifat Ide Sang Hyang Widiwasa? Berapa sifat kemahakuasaannya, Nak? Ada berapa? 8. Ya. 8. Nah, sekarang simpulan yang kedua yaitu tentang bagian-bagian Asta Aishwarya. Jadi anak-anak supaya gampang mengingat ya, anak-anak bisa menyingkat bagian-bagian ini dengan mengambil huruf depannya.
Jadi bisa disingkat nanti ALM PP Iwaya. Jadi A yang pertama, ALM PP Iwaya. A yang pertama itu adalah anima yang berasal dari kata anu yang artinya maha apa nak? Anima Maha kecil. Maha kecil. Kecil. Kemudian yang Maha kedua kecil. ada apa? Bagian yang kedua. Lagima. Lagima. Apa Lagima. artinya? Pernah disebutkan. Matahari terbitnya di mana, nak? Timur. Di timur. Anak-anak pernah melihat matahari terbit Timur. di barat? Tidak. Tidak. Kalau di arah barat itu mataharinya Tidak. Terbenam. ya. Tenggelam. Jadi Tenggelam. kira-kira kalau manusia ada enggak yang bisa menerbitkan matahari di malam hari? Tidak. Tidak. Ya. Tidak. Kemudian kita kan berada di lingkungan pantai, nak ya. Anak di Ya. belakang rumah kita itu membentang laut yang luas. Anak bisa merasakan, pernah mencicipi rasa air laut bagaimana? Asin. 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 Asinnya air laut itu akan menambah kenikmatan di dalam kehidupan, ya. Kenapa seperti itu? Karena dari laut yang luas, dari laut yang indah, laut yang tidak tercemar, itu dapat menghasilkan sumber kehidupan. Buktinya, para nelayan itu dapat menangkap ikan, kemudian ikannya dijual, selanjutnya anak-anak bisa konsumsi, sehingga segala kebutuhan pokok kita bisa tercukupi, ya. Jadi itu adalah timbal balik daripada kehidupan. Kita sebagai makhluk sosial. Jadi anak-anak tidak bisa hidup sendiri. Kita harus saling membantu. Ya. Bagaimana anak-anak? Siap untuk saling membantu? Siap, Bu. Siap. Ya, Bu. Masih, Bu. Baik, kalau masih Ibu akan lanjutkan. Nah, ini yang ketiga. Implementasi dalam kehidupan, ya. Jadi kemahakuasaan Sang Hyang Widi diyakini, kita yakini dengan menerapkan. Yang pertama itu adalah meningkatkan pancasrada, ya. Jadi pancasrada yang kita kenal itu tidak hanya sebatas dalam ucapan. Jadi Ibu harapkan walaupun kita anak-anak sekarang sudah berada di bangku SMP, anak-anak tetap lebih meyakini dasar agama kita, yaitu dengan menerapkan keyakinan kepada ide Sang Hyang Widi Wasa sebagai pencipta segala yang ada beserta isinya. Kemudian yang kedua, yakinlah bahwa beliau selalu ada di dalam setiap ciptaannya, baik itu tumbuhan, hewan, maupun manusia. Jadi beliau selalu tahu. Anak pernah berbohong? Pernah, Bu. Orang lain tidak tahu, tetapi Pernah. Tuhan pasti tahu, ya. Jadi boleh enggak kita berbohong? Tidak. Ya. Tapi ada beberapa kebohongan yang dibenarkan, ya. Misalnya berbohong dengan anak kecil. Ketika anak kecil itu meminta makanan yang belum waktunya dia makan, jadi kita bisa berbohong di sana. Yang di Pawongan, wujud keharmonisannya bagaimana anak-anak? Wujud keharmonisan antara sesama manusia? Dengan saling tolong-menolong. ya. Saling Saling menghormati, menghormati dan saling menyayangi. Tidak boleh itu dengan yang lainnya Tidak itu boleh. bermusuhan, ya. Jadi kita pasti saling membutuhkan. Hari ini mungkin tidak, tetapi nanti kita pasti perlu. Ya, apalagi jangan sampai anak-anak dengan tetangga, dengan orang tua itu bermusuhan, tidak boleh, ya. Tanpa mereka kita tidak akan ada. Jadi apapun keadaan beliau, kita harus tetap syukuri. Dan kitalah yang akan menjadi penerus nantinya yang menjadi kebanggaan keluarga, ya. Sudah siap menjadi kebanggaan keluarga? Sudah. Bu. Oke, kalau sudah, sekarang
Ini ajaran yang ketiga, taklamasi. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Menyakiti dirimu berarti menyakiti diri kita sendiri ya. Makanya anak-anak jangan pernah menyakiti. Di sini dulu bisa Ibu lanjutkan, sudah dipahami? Tolong nanti diterapkan di dalam kehidupan ini nak ya. Siap? Kalau siap acung jempol. Bisa. Ya. Yang siap acung jempol dulu. Siap, Bu. Ya, bagus. Sekarang Ibu lanjutkan. Nah, biar lebih semangat. Ayo. Mulai hidup sehat sebenarnya tak susah. Yang penting selalu ikuti gaya hidup cerdiknya. Semua pasti bisa, janganlah ragu-ragu. Perhatikan cara mudah jalaninya. Cek kesehatan, enyahkan asap rokok. Rajin olahraga, dietlah yang seimbang. Istirahat cukup, kelola stres dengan baik. Ajak keluarga hidup cerdik. Ya. Sekali lagi. Nah, ini ya. Jadi untuk tugas kalian di rumah, silahkan. Untuk penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara daring terlampir pada link sebagai berikut. Ya, jadi link ini sudah Ibu kirimkan ke WA grup Classroom. Silahkan anak-anak lihat nanti WA-nya. Coba dilihat hari ini. Ya, Sudah Bu. sampai ya? Sudah ya? Ya, nanti Ya, tolong Bu. dikerjakan yang siapa cepat dia dapat. Jangan ditunda-tunda ya. Kalau bisa langsung dikerjakan sehingga besok anak-anak mendapatkan tugas untuk mapel yang lain, jadi anak-anak tidak menumpuk tugasnya. Itu cara belajar siswa yang cerdas Ya, dan cerdik. Bu. Ya, Bu. Untuk penilaian sikap, jadi Ibu sudah Ya, lakukan Bu. tadi dari awal kalian mengikuti pembelajaran sampai proses terakhir. Semangat anak-anak. Masih ya. Masih, Untuk Bu. pengetahuan nanti Masih. akan kalian jawab. Masih. Kemudian kalau anak-anak ada hambatan, anak-anak bisa tulis nanti di buku tugas atau di LKPD yang sudah kalian miliki. Kemudian foto dan kirim ke WA Ibu ya. Jadi anak-anak tidak yang mengalami hambatan, jangan berkecil hati. Segala sesuatu bisa kita pecahkan. Ya. Jadi tidak ada misalnya pas kuotanya habis, anak-anak harus mengumpul. Anak-anak bisa nanti kan ada pelayanan klinik pembelajaran, jadi anak-anak bisa datang ke sekolah untuk mengumpulkan tugas. Kemudian untuk keterampilan, silakan anak-anak nanti buat video ya, video tentang sloka. Jadi membaca sloka Bhagavad Gita Adhyaya 10, sloka 20. Silakan anak-anak ambil sikap, kemudian yang Ibu nilai itu adalah kerapiannya, kemudian kreativitasnya, kemudian pemahamannya ya. Jadi kemudian semua itu akan anak-anak kerjakan secara optimal. Untuk tugas, ada yang masih bingung? Sudah? Enggak. Tidak, Bu. Sudah. Oke, penanganan masalah narkoba ya masih dilaksanakan bersama-sama dan melibatkan seluruh komponen bangsa ya. Ya, jadi gerakan bersama anti narkoba. Ini ya. Silakan, ini gerakan bersama anti narkoba. Jadi harus kita lakukan dalam rangka mewujudkan generasi emas ya. Ya, bisa anak-anak? Kemudian tetap semangat. Dan kegiatan ini Ibu akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Ya.